Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, AIK MBKM kelas D, ingin mempresentasikan fikih kebencanaan yang disusun oleh Adelia Askaponitan, Fanir Almara, Jinan Munirah, Rafi Iqbal, Shirley Fasya, dan Tiara Putri Nuwada. Konsepsi tentang bencana. Bencana. Bencana dalam konteks Muhammadiyah adalah sebagai gangguan serius yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia yang bisa melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun untuk menopang keberlangsungan hidup, melindungi aset-aset, kelestarian lingkungan, dan menjamin martabatnya sebagai manusia. Sebagai bagian dari perintah agama, lumpuhnya fungsi tersebut karena terjadinya kerugian dari sisi manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang meluas, yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Istilah-istilah kebencanaan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, musibah. Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan musibah, baik yang berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia. Yang kedua, fitnah. Kata fitnah mengacu pada peristiwa-peristiwa sosial, bukan peristiwa alam. Fitnah diartikan sebagai sebuah peristiwa yang berasal dari hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, yang memunculkan dampak negatif baik berupa kematian, ketakutan, kesesatan, dan kericuhan. Yang ketiga, azab. Kata azab dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang menimpa manusia. Maka kata azab berasal atau berarti siksaan. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia karena perbuatan yang melanggar ketetapan Allah disebut dengan azab, baik yang berdampak besar maupun berdampak kecil. Yang keempat, halak. Halak dalam Al-Quran sebagian besar dihubungkan dengan perbuatan Allah, bukan manusia, yaitu tindakan Allah memusnahkan atau mematikan, membinasakan tersebut, baik individu ataupun kelompok. Dengan demikian, halak berarti semua perbuatan Allah, yakni mematikan, membinasakan, dan membunuh. Yang selanjutnya adalah klasifikasi bencana. Bencana secara umum disebabkan oleh faktor kejadian alam atau natural disaster maupun oleh ulah manusia, man-made disaster. Peristiwa bencana yang ditentukan dalam teks Al-Quran dan Hadis. Bencana dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menimbulkan kesulitan, kesusahan, maupun kerugian bagi makhluk hidup. Penyebab terjadinya bencana ada bermacam-macam. Secara umum, penyebab terjadinya bencana dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu oleh alam dan manusia. Penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis bencana. Arahnya adalah agar kita dapat melakukan tindakan antisipasi maupun solutif dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, bencana alam. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam bencana alam. Yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi yaitu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng bumi. Yang kedua adalah letusan gunung api, merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Yang ketiga adalah tsunami.
Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Yang keempat adalah kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, bencana non-alam. Epidemi atau wabah, yaitu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Yang kedua, konflik sosial atau kerusuhan sosial adalah gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya, dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, dan ras. Perkenalkan, saya Faniar Almara dengan NIM terakhir 555. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita seharusnya menyikapi atau memaknai bencana. Pada penjelasan kali ini, saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, cara memandang bencana, dan yang kedua, cara menyikapi bencana. Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu cara memandang bencana. Bencana itu sesungguhnya merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sistem keimanan yang diajarkan dalam Islam bertumpu pada keyakinan bahwa Allah merupakan zat yang maha rohmah atau yang maha kasih sayang. Begitu pula sebaliknya, orang beriman dan bertakwa selalu mengakui bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka merupakan suatu bentuk kebaikan. Dalam menjalani kehidupannya, kita sebagai manusia tentunya selalu berhadapan dengan sesuatu yang menimpa diri kita. Sesuatu yang menimpa tersebut disebut sebagai musibah. Musibah ini merujuk kepada ujian dan cobaan kepada manusia, baik berupa hasanat atau sesuatu yang baik, maupun sayiat atau sesuatu yang tidak baik. Nah, musibah tersebut merupakan takdir Allah atau ketetapan dan ketentuan Allah. Oleh karena itu, ketetapan dan ketentuannya itu hanya diketahui oleh Allah sendiri. Kita sebagai manusia hanya akan mengetahuinya ketika ketetapan dan ketentuannya itu telah terjadi. Nah, maka dari itu, kita sebagai manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka mengubah keadaan menjadi lebih baik. Allah juga menegaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Yang artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, dari ayat tersebut, kita tahu bahwa ketentuan dan ketetapan Allah mengenai peristiwa yang dihadapi manusia didasarkan pada kebaikan dan keadilan Allah, yang mana supaya manusia itu mengingat dan kembali lagi pada Allah. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, lalu apakah bencana itu merupakan bentuk amarah dan ketidakadilan Allah kepada manusia? Jawabannya adalah bukan.
Malah sebaliknya nih, bencana itu merupakan suatu bentuk kebaikan dan kasih sayang Allah kepada manusianya. Karena bencana ini berfungsi sebagai media untuk introspeksi seluruh perbuatan manusia yang mendatangkan peristiwa yang merugikan manusia itu sendiri. Hal ini juga tercantum dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu mengacu pada akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, perbuatan manusia terkadang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Ketika melakukan suatu perbuatan, manusia seringkali tidak memikirkan apakah perbuatan tersebut berdampak negatif pada pihak lain, yakni manusianya sendiri atau juga alam, atau tidak. Contoh nyatanya yaitu ketika manusia membangun pemukiman di wilayah lereng-lereng pegunungan. Nah, otomatis mereka akan menebang pohon-pohon yang ada di sana. Nah, pada saat musim hujan, karena pohon yang ada di hutan telah ditebangi, yang mana berarti air hujan itu tidak akan meresap dengan sempurna. Hal ini juga akan mengakibatkan banjir dan juga longsor. Contoh kedua yaitu mengacu pada fenomena sosial. Dalam bergaul dengan masyarakat yang heterogen, yang memiliki background yang berbeda, seharusnya kita menunjukkan sikap toleransi yang tinggi. Namun ketika yang ditonjolkan itu adalah arogansi individual dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak relasi sosial, maka itu akan menimbulkan bencana sosial. Misalnya mungkin terjadinya cekcok atau pertengkaran antara suku satu dengan suku lainnya. Nah, dari dampak-dampak bencana, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan, ada juga dampak positif dari bencananya, atau kita bisa memetik hikmah dari suatu bencana itu sendiri. Contohnya adalah setelah terjadinya gempa atau tsunami, manusia akan berpikir dan memperhitungkan untuk membangun tata kota yang lebih baik dan dapat mengelola kerentanan dan risiko yang mungkin akan muncul. Contohnya mungkin kita lihat Jepang, dengan letak geografisnya, Jepang rentan mengalami gempa. Nah, tapi pemerintah setempat, karena melihat masalah tersebut, pemerintah setempat itu membangun atau mendesain gedungnya agar tahan terhadap gempa. Kemudian contoh yang kedua adalah setelah terjadinya gunung meletus, akan muncul nih sikap arif dari diri manusia terhadap alam karena abu gunung berapi akan membawa kesuburan tanah. Yang ketiga adalah bencana sosial. Setelah terjadinya bencana sosial, contohnya adalah kerusuhan atau gagalnya teknologi nuklir, manusia akan memperhitungkan untuk bersikap kepada manusia lain dan untuk membangun teknologi dengan tingkat keselamatan yang tinggi. Nah, ketika kita memandang suatu bencana sebagai kebaikan dan keadilan Allah, dengan pemikiran tersebut, kita mampu menjalin hubungan dengan manusia lain karena timbullah sikap arif dan bijaksana dari diri kita gitu. Sehingga bencana ini merupakan media introspeksi yang mana mengacu pada kegiatan aktif dengan memperhitungkan segala sesuatu sebelum melakukan perbuatan. Nah, dalam konteks ini, bencana apapun yang terjadi bukan serta-merta merupakan azab, tapi harus dilihat konteksnya secara lebih luas. Selanjutnya mengenai cara menyikapi bencana. Nah, bencana yang terjadi merupakan sebuah kepastian yang nyata dan niscaya. Permasalahannya adalah persoalannya bagaimana kita menyikapinya.
Nah, untuk menyikapinya, dibutuhkan sebuah kesadaran yang utuh akan bencana dari pihak-pihak yang terkait. Misalnya, individu, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, seperti yang terpampang dalam gambar, dalam screen, ini ada piramida pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana. Kita tahu bahwa pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab karena pemerintahlah yang mengemban amanat dalam pengaturan urusan hidup yang berkaitan dengan rakyat banyak. Dan karena pemerintahlah yang memiliki wewenang untuk menggunakan dan menyalurkan segenap potensi dan sumber daya yang diperlukan terkait dengan penanganan bencana. Jadi di sini kita tahu bahwa pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab dan mempunyai otoritas tertinggi dalam menyikapi bencana. Namun demikian, kita juga sebagai masyarakat tentunya punya tanggung jawab juga apabila terjadinya suatu bencana. Sehingga terjadinya suatu bencana itu merupakan tugas bersama atau tanggung jawab bersama. Nah, kita langsung pada cara menyikapi suatu bencana. Yang pertama adalah dengan spirit tanggung jawab bersama. Dalam menghadapi bencana harus didasarkan pada spirit tanggung jawab bersama sebagai persoalan kemanusiaan bersama. Selanjutnya, konsekuensi dari spirit tersebut adalah pemenuhan hak bantuan bagi korban bencana. Allah juga menegaskan dalam satu firman-Nya dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang artinya jiwa manusia beragama adalah menolong dan memenuhi hak bagi orang lemah. Sehingga Allah memberi predikat kepada orang yang tidak mau menolong dan memenuhi hak bagi orang lemah sebagai pendusta agama. Nah, tapi bantuan bencana juga tidak serta-merta asal-asalan atau hanya ala kadarnya gitu. Tapi harus berdasarkan suatu kerangka minimal yang ditetapkan. Nah, untuk pembahasan ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, cara menyikapi yang kedua adalah dengan bangkit dan menyongsong masa depan. Kita tahu bahwa putus asa itu tidak akan dapat mengubah kondisi kehidupan ketika ditimpa bencana. Oleh karena itu, pilihan untuk bangkit dan menyongsong masa depan dengan tetap menjadikan peristiwa yang telah berlalu sebagai pelajaran adalah modal terbesar untuk memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian, cara menyikapi bencana yang ketiga adalah dengan bersyukur. Setelah terjadinya bencana, ada baiknya kita bersyukur kepada Allah, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa bencana itu pada dasarnya atau pada hakikatnya merupakan bentuk kasih sayang Allah, bentuk kebaikan dan keadilan Allah terhadap manusia itu sendiri. Nah, menurut Muhammad Abduh, bersyukur ini dapat dilakukan dengan hati dan lisan, dan juga dengan perbuatan. Nah, maksudnya gimana? Jadi, bersyukur dengan hati dan lisan itu adalah kemantaban dan keikhlasan hati dalam menerima kebaikan dari Allah yang diikuti dengan pujian kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersyukur dengan perbuatan adalah menggunakan seluruh kebaikan yang telah diberikan oleh Allah untuk menciptakan kebaikan-kebaikan kembali kepada seluruh makhluk. Nah, lagi ya nih, buah dari sikap syukur akan kembali kepada manusianya sendiri, yang berupa kebaikan yang berlimpah dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Kemudian selain bersyukur, kita juga harus bersabar. Seperti bersyukur yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bersabar juga dilakukan dengan upaya hati, lisan, dan juga perbuatan. Nah, sabar dengan hati adalah kesadaran bahwa keburukan yang dihadapi adalah bentuk kasih sayang Allah supaya kita memperbaiki diri atas kesalahan dan kekurangan yang telah dilakukan dan mengembalikannya kepada Allah. Sabar dengan lisan adalah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian sabar dengan perbuatan adalah upaya mengubah kondisi buruk yang dihadapi
untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Nah, salah satu sikap sabar itu diantaranya sabar dalam melakukan persiapan untuk mengantisipasi bencana. Nah, oleh karena itu, sabar itu merupakan bentuk sikap yang aktif, bukan sikap yang pasif. Karena dengan sabar, kita juga melakukan ikhtiar supaya bencana tersebut bisa tertangani dengan baik, dan juga kita meminta pertolongan kepada Allah. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana kita memaknai suatu bencana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Jinan Munirah, dan saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada cara pandang pengelolaan bencana. Yang pertama ada cara pandang mengenai tindakan preventif. Ada dua hal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif dalam konteks bencana. Pertama, memahami penyebab terjadinya bencana. Untuk meminimalisasi potensi kejadian bencana, syarat yang harus dilakukan adalah memperkuat sistem masyarakat dalam satu daerah tertentu karena tidak mungkin dikerjakan sebagai pekerjaan individu saja. Pengurangan risiko bencana harus ada anggota komunitas yang memiliki kemauan, kepedulian, serta akses untuk memperdalam sejarah terjadinya bencana di masa lalu. Teknologi untuk membuat tempat tinggal yang aman dari bencana sehingga bencana dapat dicegah, perencanaan darurat kalau bencana benar-benar harus terjadi, kesiapan hidup dalam situasi darurat bila sebuah masyarakat harus mengalami pengungsian karena rumah tinggal berbahaya ditinggali, serta memiliki rencana pemulihan. Kejadian alam tersebut tidak harus melumpuhkan sistem kemasyarakatan yang mereka butuhkan untuk kelangsungan hidupnya, walaupun mungkin masyarakat harus melalui fase kehidupan darurat. Jadi ada beberapa penyebab terjadinya bencana. Yang pertama, sistem keyakinan yang menganggap ilmu pengetahuan tidak penting sehingga tidak mengenal ancaman bencana yang berupa karakter alam dan karakter sosial. Ketidakpastian kapan waktu terjadinya gempa bumi dan tsunami, yang kadang juga membuat penyikapan manusia terhadap kejadian tersebut tidak efektif dilakukan untuk mencegah efek negatif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ketidakefektifan tersebut bisa terjadi karena sistem keyakinan yang menghambat seorang manusia untuk memahami ilmu pengetahuan yang sudah berkembang. Sehingga, bila sebuah masyarakat tertentu menolak adanya ilmu pengetahuan, maka potensi bencana akan semakin besar. Padahal, dalam Al-Quran ada banyak perintah Allah untuk merenungkan tentang peristiwa yang terjadi di alam semesta. Salah satunya dijelaskan dalam Quran Surat Al-Zumar ayat 9. Yang artinya, apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya, memiliki keterbatasan ahli dan pengetahuan tentang karakter alam dan sosial yang berpotensi bencana, sehingga tidak cukup mengerti cara antisipasi agar tidak terjadi bencana. Sekelompok manusia dalam sebuah masyarakat terancam kehidupannya karena bencana, juga bisa terjadi karena ketidaktahuan, walaupun sekelompok manusia tersebut mempelajari ilmu pengetahuan. Ketidaktahuan ini disebabkan karena kurangnya prioritas anggota masyarakat tersebut untuk mengenai ancaman, bencana, dan hubungannya dengan budaya masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, harus ada yang benar-benar ahli dalam ilmu pengetahuan mengenai karakter alam dan juga karakter sosial, sehingga dapat mengenali karakter yang menjadi sebab terjadinya bencana. Yang ketiga, kemampuan sebuah masyarakat dalam mengambil hikmah dan pembelajaran dari kejadian-kejadian bencana di masa lalu kurang kuat dan menyeluruh. Sebuah kejadian bencana hampir semua merupakan kejadian berulang pada sebuah wilayah.
Sebuah komunitas masyarakat akan terus menjadi korban bencana karena tidak memiliki cukup kemauan atau tidak memiliki kemampuan dalam mengambil hikmah maupun pembelajaran dari peristiwa masa lalu. Mengenai pentingnya peristiwa di masa lalu sebagai pelajaran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 21 yang artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. Yang keempat, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh sebuah masyarakat kurang efektif terhadap bencana yang sudah diketahui potensinya. Nah, untuk menghindari terjadinya bencana, walaupun tsunami-nya boleh saja terjadi, sekelompok masyarakat tersebut harus memiliki analisis karakter ancaman tsunami-nya, persiapan evakuasinya, adanya latihan simulasinya, dan membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam masyarakat tersebut untuk melakukan tindakan darurat bila tsunami terjadi. Yang kelima, persiapan terjadinya kemungkinan hidup dalam kondisi darurat kurang efektif dan tidak memenuhi standar minimum pemenuhan kebutuhan dalam kondisi darurat. Nah, sekelompok masyarakat bisa jadi tidak bisa menghindarkan diri dari keharusan untuk hidup dalam kondisi darurat, termasuk harus tinggal di pengungsian atau pemukiman darurat. Sehingga bencana yang terjadi bukan karena ketidakefektifan dalam menyelamatkan diri, namun kurang efektifnya penyelenggaraan hidup bermasyarakat pada kondisi darurat. Yang keenam, akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi yang memungkinkan sekelompok masyarakat melakukan tindakan pencegahan dirinya terhadap ancaman kejadian bencana. Sebuah kelompok masyarakat bisa jadi memiliki kapasitas untuk mengerti semua hal di atas, dari karakter alam dan sosial yang mengancam, usaha untuk mencegah, usaha untuk meredam, hingga keharusan membuat rencana darurat dalam rangka penyelamatan diri maupun kehidupan dalam sebuah pemukiman darurat. Namun, hal tersebut sangat terbatas mereka lakukan karena sumber daya ekonomi yang tidak bisa mereka akses. Selanjutnya, akses yang terbatas terhadap kebijakan yang memungkinkan sekelompok masyarakat melakukan tindakan pencegahan dan persiapan terhadap ancaman bencana. Bisa jadi, sekelompok masyarakat tidak bisa menghindarkan dirinya dari menjadi korban bencana karena tidak bisa mengakses sebuah kebijakan yang mengancam mereka. Dan yang terakhir, kemampuan untuk segera bangkit ketika harus mengalami ketergantungan karena kejadian bencana terlampau lemah. Manusia diwajibkan untuk mengusahakan yang terbaik untuk kehidupannya, termasuk berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri menjadi korban bencana. Poin kedua ada memahami peran manusia dalam pengaturan alam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan mendatangkan kepadanya para rasul untuk memelihara kesatuan umat di muka bumi ini. Prinsip tauhid dalam hal kesatuan umat dapat dinyatakan sebagai bagian dari tauhid rububiyah, yang dengannya Allah memelihara alam semesta termasuk manusia dan menunjuk manusia menjadi khalifah untuk menegakkan keharmonisan, keseimbangan, dan keadilan di muka bumi. Manusia ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi dengan dibekali akal untuk berpikir. Akal adalah alat untuk memahami kehendak Tuhan yang dituangkan ke dalam ayat-ayatnya. Terdapat dua jenis ayat-ayat Allah yang diberikan kepada manusia. Yang pertama, ayat-ayat qauliyah atau perkataan. Ayat-ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang tersurat sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kitab dan suhuf atau lembaran kepada para nabi, rasul yang dipilih. Ayat yang selanjutnya itu ayat-ayat kauniyah atau kejadian.
Fenomena alam semesta yang tersirat dalam ketetapan perjalanan hidup manusia dan alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah atau kejadian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, alam semesta bekerja menurut sunatullah atau ketentuan Allah yang berjalan berdasarkan sebab akibat. Sebab-sebab terjadinya sesuatu, mulai dari persoalan pribadi manusia sampai pada masalah kemanusiaan pada umumnya seperti bencana dan sebagainya. Dalam pandangan manusia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dapat diketahui dan tidak dapat diketahui. Sunatullah atau ketentuan Allah berlaku bagi proses perjalanan alam semesta, termasuk manusia yang berada di dalamnya. Sunatullah sekaligus menjadi ayat-ayat kauniyah Allah yang diciptakan melalui proses yang panjang. Manusia wajib memahaminya sesuai kehendak Allah. Oleh karenanya, menjadi kewajiban pula bagi seorang muslim untuk menjadi orang yang cerdas sekaligus memiliki visi atau wawasan atau pandangan. Visi tersebut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, interspatial vision atau visi antar ruang. Visi antar ruang maksudnya setiap muslim harus mengetahui dan memahami apa yang berlaku di tempat lain, baik dalam arti perbedaan kota, negara, atau kawasan. Yang kedua, intertemporal vision atau visi antar waktu. Dalam kaitannya dengan visi antar waktu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, sebagaimana telah disebutkan di atas, Allah lah yang menciptakan alam semesta berikut semua sumber daya yang ada di dalamnya. Allah telah menawarkan amanah pengelolaan alam semesta dan isinya kepada makhluk-makhluknya. Tak satu pun yang bersedia mengembangkan amanah tersebut. Hanya manusialah yang berani mengambilnya meski kadang tidak mampu menjalankannya. Akan tetapi, manusia sudah terlanjur mengingkari tanggung jawab dalam memelihara alam semesta ini dengan berbagai perangai buruknya. Sehingga perilaku eksploitatif ini menciptakan kerusakan di berbagai tempat. Kerusakan inilah yang kemudian disebut dengan bencana. Oleh karena itu, untuk mencegah meluasnya kerusakan yang timbul, maka kita harus kembali pada ajaran etika Islam, yaitu akhlak. Selanjutnya, ada tindakan praktis penanggulangan bencana. Tindakan praktis penanggulangan bencana mencakup 3 aspek. Yang pertama, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Mitigasi bencana adalah tindakan pada tahap pra-bencana yang tujuannya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Baik, sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, upaya mitigasi bencana itu dapat dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan pendekatan teknologi. Misalnya adalah pembuatan bendungan, pemecah ombak, tanggul, dinding beton, serta saluran air untuk mencegah terjadinya banjir, abrasi, tanah longsor, ataupun tsunami. Kemudian yang kedua ada pendekatan non-struktural. Pendekatan ini merupakan upaya pengurangan risiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Contohnya adalah membuat aturan atau regulasi terkait bencana seperti larangan membuang sampah ke sungai, kemudian ada mendesain program edukasi bencana untuk masyarakat, serta melakukan konservasi lingkungan. Dan dalam mitigasi bencana itu sendiri, terdapat 3 unsur utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penilaian bahaya, kemudian ada peringatan, dan yang terakhir ada persiapan.
Penilaian bahaya ini diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam serta tingkat ancaman. Dan penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang sumber bencana, kemungkinan kejadiannya bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Kemudian yang kedua ada unsur peringatan, yaitu pemberian peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam, dan peringatan ini harus didapatkan dari sumber yang terpercaya. Dan unsur yang ketiga ada persiapan. Persiapan ini tergantung pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan. Dan ketiga hal ini perlu didukung dengan penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana. Baik, tindakan penanggulangan bencana yang kedua adalah tanggap darurat. Tanggap darurat memiliki tujuan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia, mengurangi penderitaan korban bencana, dan meminimalkan kerugian material melalui penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar pada korban bencana, penyediaan dan distribusi personel, logistik dan peralatan, serta pemulihan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital. Dan dalam tanggap darurat ini, ada 10 pedoman yang harus diikuti oleh relawan bencana. Yang pertama ada mengutamakan panggilan kemanusiaan. Yang kedua ada prioritas bantuan ditentukan berdasarkan oleh kebutuhan, bukan atas dasar pertimbangan ras, kepercayaan, ataupun kebangsaan. Serta 8 pedoman lain yang bisa teman-teman lihat sendiri. Dan ke-10 pedoman ini memiliki landasan yang kuat baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Tindakan praktis penanggulangan bencana yang ketiga ada pemulihan setelah bencana atau recovery disaster. Recovery disaster ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang mana pemulihan setelah bencana itu meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi ini sendiri merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Kemudian, rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Dan tujuan utama dari rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri merupakan membangun kembali lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat, sehingga meningkatkan ketahanan masyarakat dari bencana yang mungkin terjadi lagi di masa mendatang. Dan jangka waktunya tidak hanya bergantung pada kadar keparahan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana, akan tapi juga ditentukan oleh kesediaan dan kemampuan masyarakat terdampak untuk bangkit sendiri, keefisienan pengolahan dana yang ada, serta kepemimpinan yang baik di tingkat komunitas maupun pemerintahan. Dan ruang lingkup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi 4 sektor. Yang pertama ada sektor perumahan yang dilakukan dengan kegiatan seperti pembersihan rumah, pembersihan puing-puing, serta pengelolaan hunian sementara, perbaikan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana, dan pembangunan kembali hingga relokasi di daerah yang aman dari resiko bencana. Yang kedua, ada sektor infrastruktur, yang mana dilakukan dengan pembangunan kembali jalan, jembatan, kemudian sumur, saluran bersih, serta rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas umum penting lainnya. Dan yang ketiga ada sektor psikososial. Sektor ini dilakukan melalui kegiatan layanan kesehatan seperti konseling, pemulihan trauma atau trauma healing, layanan kesehatan umum, penyediaan perlengkapan kesehatan seperti sabun, pembalut, terus juga penyediaan makanan tambahan untuk balita dan orang tua. Di samping itu, sektor ini juga mendorong pemulihan pendidikan dengan menyediakan bantuan pelakukan sekolah, terus meneruskan proses belajar, serta pendidikan di semua level baik dalam penyediaan sarana dan prasarana hingga beasiswa dari TK hingga perguruan tinggi. Kemudian yang terakhir ada sektor ekonomi produktif. Pada sektor ini merupakan
dilakukannya program revitalisasi kelompok tani, nelayan, kemudian program pengembangan usaha dan pembiayaan untuk pedagang dan industri kecil atau rumahan. Kemudian, untuk bisa melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tepat dan baik, diperlukan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Baik, masuk ke pembahasan yang berikutnya bersama saya Adelia dengan NIM akhir 400 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pemenuhan hak korban bencana. Masyarakat yang terkena bencana akan berada di bawah garis ketergantungan mutlak dan diharapkan untuk segera dapat mengakhiri ketergantungannya. Bantuan kemanusiaan dilakukan oleh masyarakat yang berlebih atau masyarakat yang tidak terkena dampak bencana. Dan bantuan ini dilakukan bukan karena rasa kasihan semata, namun sebagai kewajiban kita sebagai manusia untuk saling tolong-menolong. Di samping itu, korban bencana hendaknya segera memulihkan diri dari kondisi ketergantungan ini dan segera mandiri, serta memiliki daya tahan untuk bangkit dari keterpurukan yang menimpanya. Nah, sejumlah hak yang melekat pada korban bencana dan harus dipenuhi oleh mereka yang memiliki kemampuan atau mereka yang tidak terkena dampak buruk dari bencana yang terjadi. Yang pertama adalah hak mengelola resiko bencana. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat dari bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, serta gangguan kegiatan masyarakat. Sedangkan pengelolaan resiko bencana adalah proses sistematis penggunaan peraturan administratif, lembaga, keterampilan, serta kapasitas operasional untuk melaksanakan strategi-strategi, kebijakan-kebijakan, dan kemampuan bertahan yang lebih baik dan memiliki tujuan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan dampak-dampak merugikan yang diakibatkan dari ancaman bahaya melalui aktivitas dan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan, mitigasi, dan juga kesiapan. Nah, kemudian kemampuan mengelola resiko tersebut terdiri dari yang pertama adalah menentukan konteks. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana atau telah menjadi korban bencana seharusnya dipenuhi haknya untuk memiliki kemampuan dalam mengetahui konteks bencana yang terdiri dari profil pihak-pihak yang terkait dengan kapasitasnya dalam menghadapi bencana, kriteria bencana yang dihadapi, dan elemen-elemen atau tokoh kunci yang menentukan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Identifikasi dalam pengelolaan risiko ini harus didasari pada niat baik untuk membangun kerjasama dalam mencapai tujuan dalam mengurangi risiko bencana secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah identifikasi risiko. Setiap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana atau telah menjadi korban bencana harus dipenuhi haknya untuk mampu melakukan identifikasi risiko bencana yang dihadapinya dalam bentuk berupa melakukan analisis ancaman serta analisis kerentanan yang dipengaruhi oleh kemampuannya dan kemauan manusia dalam mengenali alam serta belajar dari peristiwa-peristiwa terdahulu. Sebagai contoh, bila seseorang atau masyarakat berada di daerah yang pernah terjadi gempa bumi, maka penting menjadi sebuah pemahaman masyarakat setempat dalam memahami bahwa daerahnya itu merupakan daerah rawan gempa bumi. Kemudian penting ditekankan untuk melakukan analisis ancaman bencana berdasarkan riwayat yang telah terjadi, yaitu gempa bumi di daerah tersebut, dan nantinya hal ini akan menentukan rekomendasi, misalnya seberapa kuat rumah yang harus dibuat di daerah tersebut sehingga tidak beresiko tinggi bila terjadi gempa bumi sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga yaitu analisis resiko. Masyarakat yang terpapar ancaman bencana bersama pihak-pihak terkait memerlukan kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan mereka dalam menghadapi bencana. Evakuasi kemampuan ini akan berlanjut dengan evaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap sebuah masyarakat bila bencana benar-benar terjadi.
Proses analisis resiko juga melakukan perkiraan tingkat resikonya terhadap sebuah masyarakat. Proses analisis ini harus disertai optimisme serta prasangka baik kepada Allah SWT sehingga bisa benar-benar mendapatkan hasil yang baik pula. Kemudian yang keempat adalah evaluasi resiko. Resiko bencana yang telah diidentifikasi dan dianalisis oleh komunitas juga memerlukan sebuah evaluasi. Proses evaluasi resiko ini akan lebih membantu bila dilakukan dengan pemeringkatan resiko dan dilakukan dengan penuh kesabaran serta melakukan upaya-upaya yang terukur, profesional, dan akuntabel. Dengan salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi resiko. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu menangani resiko. Hak masyarakat yang menghadapi ancaman bencana akan terpenuhi jika memiliki kemampuan melakukan identifikasi tindakan, pemilik tindakan maupun rencana kegiatan. Upaya menangani resiko ini perlu dilakukan secara maksimal sesuai dengan segala kemampuan dari masyarakat tersebut. Nah, kemudian hak yang kedua yaitu hak dalam mengelola kerentanan. Definisi dari kerentanan itu sendiri yaitu karakteristik dan kondisi sebuah komunitas, sistem atau aset yang membuatnya cenderung terkena dampak merusak yang diakibatkan oleh ancaman bahaya. Masyarakat akan menjadi korban ketika ada kejadian bahaya, misalnya berupa gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, atau yang lain. Dengan terpenuhinya hak untuk mengelola kerentanan itu, maka masyarakat terkait bisa mengurangi resiko dalam menjadi korban bencana. Nah, jenis kerentanan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kerentanan penyebab yang mendasari, kemudian kerentanan tekanan dinamis, dan kerentanan kondisi tidak aman. Yang pertama adalah mengenai jenis kerentanan penyebab yang mendasari. Kerentanan ini merupakan kerentanan yang laten dan mendasar dalam sebuah masyarakat yang beresiko tinggi terhadap ancaman bencana. Kerentanan ini antara lain berupa kemiskinan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, ideologi, serta sistem ekonomi. Kerentanan berupa kemiskinan ini merupakan inti dari sebuah kerentanan yang ada. Karena kemiskinan bisa menimbulkan kerentanan-kerentanan yang lain seperti memicu kerentanan fisik dengan timbulnya pemukiman yang kumuh dan rawan penyakit, bencana, misalnya bencana kebakaran, krisis sosial, serta dapat menyebabkan penurunan tingkat kerentanan dinamis seperti pendidikan. Kerentanan jenis ini merupakan kerentanan yang dikhawatirkan dalam ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9, di mana dalam ayat ini terkandung sebuah amanat yaitu berupa peringatan bagi orang-orang untuk mempunyai sifat takut atau khawatir atas nasib anak keturunannya bila ditinggal mati dalam kondisi yang lemah secara finansial. Untuk itu, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah SWT. Selain itu, kerentanan yang cukup mendasar dalam sebuah masyarakat yang terancam bencana adalah kerentanan yang disebabkan oleh ideologi. Maksudnya di sini adalah masyarakat yang tidak bisa atau tidak mau untuk terbuka dan tidak menerima ilmu pengetahuan serta pikiran yang kritis, bahkan tidak menerima konsepsi-konsepsi baru dalam menangani sebuah bencana. Contohnya, ketika ada keyakinan bahwa dalam menghadapi erupsi gunung berapi cukup dihadapi dengan membuat sesaji, tanpa melakukan upaya evakuasi karena keyakinan yang mendasarinya. Dalam hal ini keyakinan yang mendasarinya seperti keyakinan mistis. Nah, hal ini yang menambah kerentanan masyarakat sehingga mereka menjadi korban bencana. Kemudian kerentanan yang kedua yaitu kerentanan tekanan dinamis. Kerentanan dinamis merupakan kerentanan yang tingkatnya bisa naik turun. Nah, karena kerentanan ini terkait dengan intervensi pada masing-masing pribadi masyarakat yang berpotensi menjadi korban bencana maupun yang telah menjadi korban suatu bencana. Kerentanan dinamis bisa diatasi dengan membangun kualitas manusianya melalui penguatan institusi lokal, kualitas pendidikan, kualitas pelatihan, penguatan keterampilan yang memadai,
meningkatkan investasi lokal, dan kebebasan pers. Dalam Al-Quran sendiri pada surat Al-A'raf ayat 97-98 dijelaskan terkait perlunya peningkatan kualitas pelatihan kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana. Allah SWT memerintahkan untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan bencana agar ketika kita dalam kondisi tidur atau tidak sadar ini, kita sudah memiliki sistem kesiapsiagaan sekaligus kita meminta kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan dari ancaman bahaya ini. Nah, kemudian jenis kerentanan selanjutnya yaitu kerentanan kondisi tidak aman. Kerentanan jenis ini adalah kerentanan aktual yang ketika bertemu dengan kejadian bencana akan langsung mengakibatkan terjadinya bencana. Kerentanan kondisi ini tidak aman. Kerentanan kondisi tidak aman sendiri terdiri dari kerentanan lingkungan fisik, yaitu berupa lokasi dan infrastruktur yang bahaya, kemudian ada juga kerentanan kondisi ekonomi lokal, yaitu berupa kehidupan yang beresiko dan tingkat pendapatan yang rendah, atau bisa kita sebut dengan kemiskinan. Kerentanan ini juga bisa terjadi ketika kerusakan lingkungan sudah tidak terkendalikan lagi, serta daya dukung terhadap kehidupan manusia sudah sangat menurun. Seperti hal yang dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di bumi dan di laut karena tangan-tangan manusia yang akhirnya Allah rasakan kepada mereka ganjaran dari sebagian yang mereka kerjakan, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, hak yang selanjutnya yaitu hak mendapatkan bantuan darurat. Ketika bencana terjadi, masyarakat yang terdampak akan berada di bawah garis ketergantungan mutlak. Pada kondisi seperti ini, maka pemenuhan hak masyarakat terdampak harus dilakukan, sehingga secara bersama-sama dapat memulihkan kondisi, terutama pada korban bencana, sehingga mereka dapat melewati garis ketergantungan mutlak ini. Pemenuhan hak korban bencana memerlukan standar untuk menjamin berlakunya prinsip keadilan dalam memberikan pertolongan, sehingga tetap dilakukan dengan secara bertanggung jawab, terukur, dan tetap menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Terdapat 3 hak bagi korban bencana menurut Piagam Kemanusiaan, antara lain hak hidup yang bermartabat, hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, dan hak atas perlindungan dan keamanan. Sekian dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Nuada. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi. Baik, untuk hak korban bencana menurut Piagam Kemanusiaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hak hidup yang bermanfaat, ada hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, dan hak atas perlindungan dan keamanan. Berikut saya akan menjelaskannya dari poin ke-1 hingga poin ke-3. Untuk hak hidup yang bermanfaat, hak atas hidup yang bermartabat tercermin dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional dan secara khusus dalam berbagai ketentuan hak asasi manusia atau yang kita ketahui sebagai HAM, mengenai hak atas hidup, standar hidup yang layak dan bebas dari penyiksaan atau kekejaman, dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan. Hak atas hidup membutuhkan adanya tugas untuk mempertahankan hidup jika terancam. Secara tersirat adalah tugas untuk tidak menahan dan mengganggu bantuan bagi penyelamatan hidup. Martabat memerlukan lebih dari sekedar kesejahteraan fisik, tapi juga menuntut perilaku hormat terhadap keutuhan individu, termasuk nilai dan kepercayaan dari para individu dan komunitas terdampak, dan hormat terhadap hak asasi mereka, termasuk kebebasan atau kebebasan untuk menjalankan keyakinan pribadi dan ketaatan agama. Yang kedua, ada hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Ini adalah elemen penting dari hak atas hidup yang bermartabat. Hak ini meliputi hak atas standar hidup yang layak, termasuk kelayakan makanan, air, pakaian,
hunian, dan hal-hal yang terkait kesehatan yang dijamin dalam hukum internasional. Baik, selanjutnya, segala bantuan harus disediakan menurut prinsip ketidakberpihakan, bahwa bantuan hanya disediakan karena adanya kebutuhan dan proporsional menurut kebutuhan. Hal ini mencerminkan prinsip yang lebih luas, yaitu non-diskriminasi, artinya tak seorang pun dapat didiskriminasi atas dasar statusnya, termasuk usia, gender, ras, etnis, bangsa, bahasa, agama, dan ketidakmampuan secara fisik, status, seperti status kesehatan, politik, atau pandangan yang berbeda, kewarganegaraan, atau asal-usul sosial. Yang terakhir ada hak atas perlindungan dan keamanan. Hak atas perlindungan dan keamanan berakar dari ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional, seperti resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan di dalam tanggung jawab negara berdaulat untuk melindungi semua orang yang berada di bawah kewenangan hukumnya. Keselamatan dan keamanan semua orang dalam situasi bencana atau konflik menjadi perhatian khusus kemanusiaan, termasuk perlindungan bagi pengungsi dan pengungsi internal. Sebagaimana dikenali dalam hukum sekelompok orang lebih rentan terhadap penyalahgunaan dan diskriminasi yang merugikan oleh karena status mereka seperti usia, gender, atau ras, dan mungkin membutuhkan tindakan khusus perlindungan dan bantuan. Dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar ini, persyaratan minimum bagi penyedia layanan kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan dasar umum, perlindungan pasokan air, sanitasi, promosi higienis atau hidup bersih dan sehat, ketahanan pangan gizi, bantuan pangan, hunian permukiman, bantuan non-pangan, kesehatan, pendidikan ternak, pemulihan ekonomi, dan akuntabilitas bagi penduduk terdampak. Standar ini menetapkan mutu minimum yang harus dicapai dalam layanan kemanusiaan, terutama pada tahap tangga darurat bencana. Dalam merancang pemenuhan hak tersebut, korban bencana wajib ikut menentukan jenis bantuannya sesuai standar minimum bantuan kemanusiaan. Baik, selanjutnya di poin D ini, hak rehabilitasi dan rekonstruksi. Setiap korban bencana setelah proses tanggap darurat wajib dipastikan untuk mendapatkan haknya berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Prinsipnya adalah mensegerakan keberfungsian sistem yang berjalan di masyarakat dengan tepat dan lebih baik daripada sebelum terjadi bencana. Sebagai bagian dari upaya menghindari dampak yang lebih buruk dari kejadian bencana, atau disebut juga bagian dari pengurangan risiko bencana. Proses pemenuhan hak rehabilitasi dan rekonstruksi ini juga harus memastikan pelibatan perempuan, pemuda, dan anak-anak mulai dari proses perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga evaluasinya, sehingga tujuan semua sudut pandang ketangguhan bisa terwakili. Secara global, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dipandang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari proses kesiapsiagaan dan tangga darurat yang efektif. Baik. Pembahasan tentang hak rehabilitasi dan hak rekonstruksi bagi korban bencana tidak lepas dari pembicaraan tentang hak asasi manusia yang juga sejalan dengan yang terkandung dalam Piagam Madinah pada zaman Rasulullah, meliputi yang pertama ada persamaan hak, yang kedua kebebasan beragama, yang ketiga hak ekonomi, yang keempat hak hidup. Selain hal korban bencana pada tahapan rehabilitasi diatur berdasarkan pasal 58 UU PB antara lain yang disebutkan dalam PPT di depan ini dari poin A sampai hingga J. Baik, selain hak-hak yang disebutkan di atas ini, di dalam PowerPoint ini, harus ditambahkan beberapa hak antara lain, yaitu pemulihan hak keberagaman masyarakat dan hak terkait dengan perempuan, khususnya terhadap pandangan yang bias gender. Di dalam memberikan landasannya, Islam telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya seperti,
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah di antaramu adalah yang paling takwa kepadanya. Baik, untuk poin E, hak melaksanakan sistem penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah urusan semua pihak, termasuk mereka yang menjadi korban bencana atau berpotensi menjadi korban bencana. Memastikan kesempatan ikut dalam menjaga sistem penanggulangan bencana adalah bagian dari pemenuhan hak. Pemilik hak yang dimaksud adalah setiap pelaku dalam penanggulangan bencana, termasuk korban maupun yang mereka berpotensi sebagai korban. Pada pelaksanaan sistem bencana, perhatikan 5 elemen, yaitu legislasi, pendanaan, kelembagaan, program atau rencana aksi, mekanisme atau prosedur tetap. Legislasi sebagai dasar dalam menjalankan sistem tersebut adanya kelembagaan yang telah ditetapkan pemerintah maupun swasta dan organisasi tertentu. Adanya mekanisme atau pedoman program dan ketetapan atau protap sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem penanggulangan bencana. Adanya program aksi, dan tidak lepas pula dengan sistem pendanaannya. Oke, selanjutnya. Sistem penanggulangan bencana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksanaan terkait seperti yang saya jelaskan di PowerPoint ini di sebelah kanan. Dan perlunya jaminan setiap pihak memiliki peran dalam menjaga sistem penanggulangan bencana ini sesuai dengan prinsip Islam. Tentang perlunya jaminan untuk ikut serta dalam membangun sebuah organisasi yang kuat. Allah berfirman seperti Al-Ahzab ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti sesuatu bangunan yang tersusun kokoh. Sistem penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik jika memastikan prinsip-prinsip Islam pada tata kelola sebuah organisasi maupun tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, termasuk adanya jaminan tidak adanya penyalahgunaan fungsi, kewenangan, atau terjadinya korupsi. Pada sebuah kasus pendanaan tanggap darurat, misalnya seperti bila terjadi korupsi, maka dipastikan akan ada pengurangan hak bagi korban yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, keterlibatan setiap pihak untuk menjalankan sistem menjadi mutlak ada untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu juga, penyelewangan atas segala sesuatu yang diperuntukkan bagi pemenuhan hak korban, bencana yang berasal dari bantuan pihak lain berupa materi dan non-materi, menggunakan tindakan amoral yang dapat menyebabkan pelakunya terancam pidana mati sebagai disebut dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 19 tahun 2013 tentang pemberantasan tindak korupsi pasal 2 ayat 2. Oke, untuk poin selanjutnya, hak tangguh. Masyarakat, penyintas maupun pihak-pihak yang berpotensi menjadi korban bencana berhak untuk menjadi tangguh bencana sebagai puncak dari ketercapaian hak-hak sebelumnya. Hak tangguh mencakup kapasitas penanggulangan bencana, layanan sosial dan administrasi, kebencanaan, kesehatan, pendidikan, keamanan, perlindungan aset, dan sebagainya lainnya. Bagi organisasi dakwah seperti Muhammadiyah ini, memiliki kepentingan untuk menjadikan masyarakat yang tangguh. Masyarakat yang tangguh dapat menjaga diri dari bencana, menekan resiko bencana di sekitarnya, serta menjaga hasil dakwah dan agamanya. Maka sepatutnya organisasi dakwah juga memperhatikan masalah di bidang kesehatan, pendidikan, kemiskinan, penguatan sistem sosial, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar
ketika terjadi bencana tidak ada kerugian akidah yang juga mungkin terjadi selain korban fisik dan sosial. Untuk memastikan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana ini, sesuai dengan ajaran Islam untuk memastikan generasi yang kita bangun bukan generasi yang lemah, seperti di mana ketangguhan adalah salah satu ciri dari konsep keunggulan sebuah generasi khairul ummah atau umat yang baik, ya tidak saja membangun peradaban, namun juga menjaga hasil-hasil pencapaian peradaban, menuju sebuah tatanan masyarakat utama baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam ayat Saba 15, Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizki rabbikum wa syukurullah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda atau kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, atau kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya, atau negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dapat disimpulkan bahwa penanggulangan bencana berbasis hak pada prinsipnya adalah memberi peluang para pelaku untuk menerima hak dengan cara menjalankan mandatnya. Hak akan terpenuhi apabila semua pelaku penanggulangan bencana menjalankan mandat sesuai dengan kapasitas dan indikator setiap peran. Manajemen bencana berbasis hak akan terwujud apabila semua pelaku menjalankan mandatnya dengan baik. Untuk hak tangguh ini mencakup kapasitas penanggulangan bencana, layanan sosial dan administrasi, kebencanaan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan perlindungan aset. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Sheryl dengan NIM 494 akan menjelaskan mengenai masalah ibadah pada saat bencana. Oke, bagaimana sih masalah ibadah pada saat bencana? Pada saat situasi bencana, umat Islam sering menjumpai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan fikih atau lebih khusus lagi dengan ibadah mahdah. Nah, bagaimana pelaksanaan ibadah saat bencana tersebut? Dalam kacamata fikih, kondisi bencana dapat digolongkan ke dalam situasi darurat. Situasi darurat. Para fuqaha mengungkapkan bahwa kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang. Hal ini didasarkan oleh dalil kaedah dalam surat Al-An'am ayat 119 yang mengatakan bahwa padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan dalil ini menjadi dasar bagi fikih kebencanaan yang dimana ketika keadaan darurat tidak ada yang diharamkan bagi kita. Namun ada syaratnya. Syaratnya dan kaedahnya itu dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan doror atau bahaya. Hal ini dalam maksud adalah ibadah, lalu tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya doror, lalu haram yang diterjang lebih ringan dari bahaya yang akan menimpa, dan selanjutnya terakhir, yakin akan memperoleh bahaya tersebut bukan hanya sekedar sangkaan atau yang nantinya terjadi. Nah, lalu bagaimana dengan ibadah sholat saat bencana? Seperti yang tadi disebutkan bahwa saat bencana tersebut itu merupakan situasi darurat dan diperbolehkan apa yang tadinya dilarang. Pertama, yaitu sholat dengan pakaian yang terkena najis atau kotor. Nah, dalam kondisi terjadinya bencana di mana mungkin kita tidak memungkinkan untuk berganti pakaian yang bersih karena sudah ribet dengan bencana yang ada, mengurusi seperti ini, seperti itu, dan hal tersebut pun dapat dimaklumi akhirnya. Dan sholat seseorang menjadi sah karena situasi darurat tersebut. Nah, kewajiban sholat, walaupun memakai pakaian yang dirasa tidak suci atau tidak bersih, tetap harus ditunaikan. Sekalipun
Nah, satu syaratnya ini tidak terpenuhi. Nah, inilah yang disebut sebagai kondisi darurat yang menyebabkan terjadinya pengecualian. Lalu yang kedua adalah dapat melaksanakan sholat dengan aurat tidak tertutup sempurna. Karena memang mungkin eh, tidak memungkinkan untuk berganti pakaian lagi karena kondisi darurat. Hal ini pun didasarkan oleh firman Allah ayat 16 surat Al-Taghabun bahwa maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dan dalil ini menjadi dasar kaidah fikih di mana disebutkan bahwa kesulitan menimbulkan kemudahan. Lalu bagaimana ketika di dalam situasi darurat saat terjadinya bencana di pengungsian, lalu susah air? Tetap harus dilaksanakan sholat dan sholatnya tidak ada air, tidak bisa wudhu, maka digantikan dengan tayamum. Tayamum seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 43. Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Lalu bagaimana tata cara tayamum tersebut? Yang pertama, menempelkan kedua telapak tangan ke tempat debu suci atau bagian permukaan dari sesuatu yang dianggap bersih, lalu menghembuskan kedua telapak tangan itu, mengusapkannya ke muka dan mengusapkannya pada kedua tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian selanjutnya, bagaimana sholat dalam suasana bencana? Teknisnya seperti apa? Ketika sedang mengurusi keruntuhan kah, atau mungkin mengurusi pengungsian kah? Bagaimana ya sholatnya? Sholatnya diberikan keringanan atau rukhsah, yaitu dapat dijamak. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah SAW sholat zuhur dan asar di Madinah secara jamak, bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Abu Zubair kemudian berkata, saya bertanya kepada Sa'id, mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ia berkata, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Kemudian Ibnu Abbas berkata, beliau menghendaki agar tidak menyulitkan seorang pun dari umatnya. Maka dalil dari hadis riwayat Muslim ini menyebutkan bahwa pelaksanaan sholat jamak dapat dilakukan ketika keadaan darurat dan dapat dilakukan dengan cara takdim maupun takhir di akhir. Lalu dalam situasi bencana, bagi siapa saja yang mengalami kesulitan untuk seperti berdiri kah atau dapat melaksanakan sholat karena cedera yang menimpanya, atau karena mungkin alasan lain, maka ia dapat mengerjakannya dengan duduk. Dimudahkan, tidak berdiri sholatnya namun dengan duduk. Nah, jika tidak mampu duduk, ia dapat melakukannya sambil berbaring. Jika memang ternyata merupakan korban dari bencana alam tersebut. Lalu batas waktu jamaknya kapan? Kapan batas waktu jamaknya itu? Yaitu dari hilangnya kesukaran, yaitu sampai hilangnya kesukaran, musyakoh, dan kesempitan atau haraj. Nah, orang yang berada dalam situasi evakuasi, di mana mungkin mereka tidak sempat sholat, maka kewajiban sholatnya tidak gugur bagi mereka juga. Dan terus dalam kondisi sholat tidak dapat dilakukan pada waktunya karena alasan emergensi mungkin, maka sholat dapat dilakukan pada waktu yang memungkinkan, aman dan tidak berbahaya. Seperti itu. Dan dalam kondisi bencana, tidak ada batasan pasti kapan paling lama jamak dilakukan, yaitu sampai hilangnya kesukaran masyakoh dan kesempitan haraj. Nah, batasannya itu. Jadi, jika situasi yang menyulitkan untuk sholat tanpa jamak berlangsung lama, maka selama waktu tersebutlah jamak dapat dilakukan. Seperti yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Muslim. Ia berkata Rasulullah SAW sholat zuhur dan asar di Madinah secara jamak, sama seperti yang tadi di atas. Nah, selanjutnya bagaimana dengan ibadah puasa? Tadi ibadah sholat yang wajib, nah sekarang dengan puasa seperti apa? Bagi korban bencana dalam situasi bencana alam, diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengqadhonya di hari yang lain. Hal tersebut pun berdasarkan oleh firman Allah dalam Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 78 bahwa Allah tidak menciptakan kesulitan dalam beragama bagi kamu sekalian. Jadi diperbolehkan untuk puasanya itu
dikodok di hari yang lain, diberikan kemudahan. Nah, terus ketika bencana, ada jenazah korban bencana, bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Karena kan biasanya jenazah itu harus dimandikan, terus harus dikain kafankan sebelum disolatkan, disucikan dan lain sebagainya. Namun dalam kondisi bencana yang dimana mungkin kondisi darurat dan sulit nih untuk memandikan satu-satu jenazah yang ada, maka dimudahkan jenazahnya cukup dibungkus dengan pakaian yang ada maupun kain yang ditemukan seadanya. Lalu untuk penguburan sendiri bisa dilakukan secara massal dan tidak perlu dipisahkan antara pria dan wanita. Dan jenazahnya tetap wajib untuk disolatkan. Nah, hal ini pun berdasarkan firman Allah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebankan kepada seseorang suatu kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan lalu dengan jenazah yang hilang, yang belum ditemukan mungkin, atau yang masih dalam pencarian namun sudah diyakini meninggal orang tersebut, maka dilakukan sholat gaib untuk mafqud atau jenazah yang hilang yang sudah diyakini meninggal. Nah, baik, seperti itu penjelasan materi fikih kebencanaan dari kelompok 3 MWKM kelas C AIK. Maka terakhir, bencana bisa merupakan ujian dari rahmat dari Allah. Maka kita supaya menghendakinya dengan menyikapinya dengan positif dan semangat untuk bangkit kembali. Berbaik sangka kepada Allah dan juga harus terus ikhtiar dan tidak berputus asa dari rahmat Allah untuk bangkit kembali nih. Menjadi korban bencana tuh harus yakin bahwa bisa bangkit kembali dan memiliki keyakinan juga bahwa ada solidaritas orang lain untuk dirinya. Melihat dari sisi positif supaya masyarakat itu bekerja sama dan memiliki harapan masa depan atau optimisme hidup juga menjadi kunci dalam menyikapi bencana ini. Dan maka dari tersebut fikih kebencanaan ada untuk upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bencana dari 3 aspek. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu aspek nilai dasar, al-qiyam al-asasiyah atau basic values, terus aspek prinsip umum, al-usul al-kulliyah atau general principle, dan aspek praktis atau al-ahkam al-far'iyah or concrete rulings yang sejalan dengan ajaran Islam dalam menanggulangi bencana baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.